warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada yang izin? Kalian izin. Mudah-mudahan yang tidak izin tidak sakit ya, sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berdoa tadi sudah ya. Sekarang nggak apa-apa diulang, menyanyikan lagu Indonesia Pusaka semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Semua. Indonesia sejak dulu ada, selalu dipuja-puja bangsa. Naik Di sana tempat lahir mereka, dimulai dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampailah di menutup mata. Tepuk tangan. Ada siswa baru nih. Maju, Dek, Haikal. Cek si jalan ya tanah lain baru Pak, batur kami. Ini pindahan dari SD Ligungler ya. Alhamdulillah. Namun di seri wae. Namanya siapa Dek? Haikal Najib Al Furqan ya. Teman kita. Pas nih. Teman di madrasah juga ya. Jangan galak-galakan. Ya, gabung. Boleh gabung yuk, silakan. Hari ini kita akan meneruskan materi ya, materi pendidikan agama Islam. Kemarin ya, kalau kemarin kita menerangkan tentang pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Ada berapa kitab Allah yang wajib diimani? Ada berapa? 5. Ada 4. Ada 4 ya, Pak Guru mah kayak dia. Ada berapa? 4. 1. Kitab Taurat. Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kedua kitab Zabur diberikan kepada siapa? Nabi Daud. Ketiga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Keempat kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah sudah hafal semua. Selain kitab ada juga yang namanya lembaran-lembaran wahyu Allah yang disebut apa? Disebut apa Caca? Suhuf ya. Disebut apa nih? Suhuf. Suhuf. Nabi Idris menerima berapa suhuf? 30. Nabi Isis menerima berapa suhuf? 50 suhuf ya. Nabi Ibrahim berapa suhuf? 10 suhuf. Nabi Musa berapa suhuf? 10. Di jumlah semuanya berapa suhuf? Berapa suhuf? 100 suhuf. Pinter-pinter ya anak kelas 3. 3 dan 3 B. Nah, sekarang kita akan membahas ya, ada
Ini ya, membahas tentang apa sih dalilnya? Iman kepada kitab Allah ada dalilnya tidak? Ya. Ternyata dalam Al-Quran ada sebuah dalil. Dalil ya, yang berbunyi yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur biidnihi ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkan dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada satu jalan yang lurus, yaitu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita sebagai manusia. Aisyah boga kulkas di rumahnya. Punya kulkas? Ada yang punya kulkas. Ada pedomannya enggak? Ada cara menggunakannya enggak? Ada bukunya. Ya. Punya ini punya sepeda listrik? Ada. Cara memasangkannya, cara ngecasnya, ada buku pedomannya. Manusia pun sama, ya. Ada buku pedomannya. Apa buku pedomannya, Eka? Al-Quran. Jadi kalau kita ngaku sebagai manusia, jangan jauh dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran, siap-siap saja untuk tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Pengen bahagia? Harus dekat dengan Al-Quran. Hidup mengikuti arahan petunjuk Al-Quran. Al-Quran siapa? Kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Nah, ada dalil dari hadis Nabi. Qala fa'akhbirni anil imani. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Malaikat Jibril pernah berkata, ceritakan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Ulangi, rukun iman berarti ada berapa? Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Empat, iman kepada Rasul Allah. Lima, iman kepada hari kiamat. Enam, iman kepada qadar dan qadar, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Betul ya? Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Bagaimana sih Pak cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Nih pertanyaannya ada dua. Bagaimana beriman kepada kitab sebelum Al-Quran? Pertanyaan keduanya, bagaimana kita beriman kepada kitab suci Al-Quran? Cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, Dadan. Yang pertama, yakin dengan bersungguh-sungguh bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi. Nah, kitab-kitabnya selain Al-Quran itu diturunkan. Ada kitab Taurat, Injil, ada Zabur. Itu kita wajib mengimaninya, wajib mempercayainya. Meskipun kitabnya belum
kitabnya sudah berubah ya, ada yang berubah. Kalau Zabur zaman sekarang, Injil zaman sekarang, kemudian Taurat zaman sekarang itu sudah berubah sehingga tidak wajib diimani. Nah, kitab yang sebelum ada perubahan wajib kita imani. Betul ya? Yang kedua harus yakin bahwasanya kitab Taurat, Zabur, Injil merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah wahyu Allah ya. Ketiga, harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kitab-kitab terdahulu berisi ajaran sebagai pedoman umat pada masanya. Kalau sekarang masanya Nabi Muhammad sudah disempurnakan melalui Al-Quran. Kalau zaman dulu ya kita harus percaya. Masanya zaman Nabi Isa ya kita percaya kepada kitab Injil. Ketika zamannya Nabi Musa maka percaya kepada Taurat. Ketika zamannya Nabi Daud kita percaya kepada kitab Zabur. Terakhir kita juga harus yakin bahwa ajaran pada kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku bagi umat pada masanya. Kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad ya sudah harus pindah kepada Al-Quran. Kecuali pada ada ajaran yang termuat kembali dalam kitab Al-Quran yang berlaku bagi umat Islam. Misal di Al-Quran ada, di Zabur juga ada, di Quran ada, di Injil juga ada. Ya, itu kita wajib mempercayai. Kemudian cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama harus meyakini dengan sungguh hati bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya enggak bahwa Al-Quran itu wahyu Allah? Makanya kita harus mempelajarinya. Dengan cara apa mempelajarinya? Dengan cara belajar ngaji Iqra, ngaji Al-Quran, kemudian pondok di pesantren, supaya kitanya mengkaji isi yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman bagi umat Islam untuk menjalani hidup di dunia ini. Meyakini kebenaran bahwa Al-Quran tidak ada keraguan. Terus pasti ya. Terus pasti nih kabar di dunia, kebahagiaan di dunia seperti ini, kebahagiaan di akhirat seperti ini. Yang keempat meyakini bahwa Al-Quran berlaku hingga hari kiamat. Ya, moal ayat Nabi deui, moal ayat kitab lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Al-Quran yang berlaku sampai hari kiamat. Yang kelima membiasakan rajin membaca, mempelajari, memahami, menghayati serta mengamalkan kandungan dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang Bapak banggakan, terima kasih yang meribut. Sekarang Bapak akan bertanya, Cung yang tahu bagaimana cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Cung yang tahu, ayo. Boleh, nggak apa-apa, salah juga. Yang tadi diterangkan sama Pak Guru, ayo. Ikro, mempelajari apa, Tommy? Harus rajin membaca. Harus rajin membaca, mempelajari, memahami, menghayati serta mengamalkan kandungan Al-Quran. Ada lagi, bagaimana cara beriman kepada kitab suci Al-Quran? Meyakini bahwa Al-Quran berlaku sampai kiamat. Ya. Tidak akan ada nabi lagi, nabinya sampai Nabi Muhammad saja. Ya. Tidak akan ada nabi baru. Ya. Tidak akan ada kitab suci baru. Karena Islam ini nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Oke, lanjut dulu. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah, ya, kitab Al-Quran termasuknya.
Yang pertama, selalu optimis menjalani kehidupan karena telah memiliki arahan pedoman hidup, yaitu apa? Al-Quran. Ya. Optimis ya. Optimis tidak? Kita harus harus ikut ya, berpedoman kepada kitab Al-Quran. Senantiasa mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah yang ada dalam kitab Al-Quran. Selanjutnya, manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, orang yang beriman kepada kitab Allah pasti akan menambah keimanan dan bersikap optimis menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua, mempunyai pedoman mana yang hak dan mana yang salah, yang batil. Mempunyai pedoman untuk menghindari pertengkaran dengan sesama. Hati menjadi tenang karena memiliki keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas nih, ada beberapa akibat nih. Akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, bingung dan menjadi tersesat karena tidak memiliki petunjuk hidup dalam kitab sucinya. Tuh, awas nih, sholat 5 waktunya masih dilaksanakan tidak? Belum sholat nafil 5 waktu, ayo mana? Ayo, masa nggak ada? Oke, dengarkan. Yang sholatnya 5 waktu itu berbahagia sekali karena tidak semua orang bisa menjalankan sholat 5 waktu. Anugerah terbesar itu dalam hidup kita. Kita bisa ruku, bisa sujud, ya. Bisa apa lagi? Bisa duduk di antara 2 sujud, bisa tahiyat. Itu akan jadi saksi itu badan kita nantinya. Dan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kita melaksanakan sholat. Karena masih banyak di luar kita yang belum dapat melaksanakan sholat. Jadi pengen melaksanakan sholat apa tidak? Cuma yang sholatnya full 5 waktu berdiri. Harus dong. Karena kita itu mendapat anugerah terbesar. Ya, anugerah terbesar. Sholatnya dilaksanakan ya. Semua siap dilaksanakan? Kalau nggak dilaksanakan nantinya kamunya tidak dapat anugerah. Nih yang sholatnya full 5 waktu calon-calon ahli surga nih. Amin. Yang nggak sholat gimana Pak? Oh ya itu apa? Lihat sholat 5 waktu begitu santang. Itu komodo itu sholatnya. Duduk. Sawaktu bolong kene. Ayo, supaya kita mendapat bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya, Al-Qur'annya dibaca, sholatnya dilaksanakan, Qur'annya dibaca, dipelajari. Dipelajarinya itu bukan hanya sekarang, sampai masa tua terus pelajari Al-Quran. Melalui siapa? Melalui Bapak Ibu Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai. Terus kita dibimbing oleh orang tua kita sehingga hidup kita tidak tersesat, ya. Tidak tersesat. Ini akibat selanjutnya yang tidak menghayati iman kepada kitab Allah, memiliki sikap putus asa, kurangnya pengetahuan tentang kehidupan, sering bersikap tidak toleran, serta egois, kumaha uing, sakar dewek. Nah itu teh jauh dari kitab Allah. Hatinya mudah gelisah, galau, tidak memiliki hakikat kehidupan di dunia ini, sulit menghormati perbedaan dan menerima kebenaran dari orang lain. Ya. Cerita musok pasina, musok aku goreng batu, ya. Berarti jauh tina Al-Quran. Gak boleh bully ya. Cuma musok ngabuli. Bully naon?
contoh bully dong, contoh bully. Ayo. Menghina, apalagi? Boleh. Menghina itu termasuk menghina. Memukul, apalagi? Memukul tadi menonjok mah, node. Jahil, jahil sih gimana jahil? Usil ya. Si Caca, dia Korsina kalau diberi permen karet bully sama. Sehingga sahandapkeun ternyata aya permen karet kan. Ya. Si Haikal anak baru belakangnya dikasih tulisan narapidana, atau orang apa? Orang kaya. Nah itu nggak boleh itu, ya nggak boleh ngerjain orang. Namanya apa itu? Ada lagi yang bisa mencontohkan bully? Si Dadan ngaruh-ngaruh Bapak Batur, itu juga menghina, ya. Sok ngaruh-ngaruh Bapak Nabatur, Bapak orang tuanya teman kita. Menyakiti hati, ada sudah menyakiti belum ya? Sama menghina, menyakiti hati teman kita dengan sebutan yang melecehkan. Melecehkan apa? Rambut. Beda rambutnya keriting disebut beta, kemana-mana beta. Si beta. Ya, nggak boleh ya. Ini contoh saja nih. Menghina fisik. Pada kulit na hidung, beungeut habu. Kemana? Pada budak leutik. Budak leutik mah ulah kadi tuh. Nah, nggak boleh. Hidung, kadi tuh mana? Galing. Kemana? Ya, itu hanya contoh. Nah, kalau didiamkan, nantinya akan terbiasa sampai besarnya. SMP, SMA-nya masih siling ejek, timbulnya apa? Tawuran. Timbulnya apa? Berkelahi, geng motor. Itu berawal dari bully yang didiamkan. Hanya bully yang didiamkan akan menjadi besar masalahnya. Ke geng motor, ke peperangan, ke mabok, dan lain sebagainya. Termasuk bullying, awas nih dengarkan nih. Melecehkan teman perempuan kita. Nah, itu juga termasuk bullying. Nggak boleh ya. Cewek, teman cewek kita dilecehkan nggak boleh. Contohnya nan, ya meraba bagian tubuh yang sensitif itu nggak boleh. Itu termasuk juga bully. Awas nih, dengarkan nih, kalian udah mulai gede nih, kelas 3. Nggak boleh ya. Badan yang ada apa bagian sensitifnya nggak boleh. Laki-laki awas nih. Itu termasuk apa? Bully. Kesimpulannya, kita telah mempelajari PAI, yaitu bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tadi sudah diterangkan. Kedua, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran sudah diterangkan. Kemudian kita juga telah membahas ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Kemudian apa saja manfaat orang yang beriman kepada kitab Allah. Dan terakhir, apa saja akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya kita akan berlatih 5 soal. Silakan nanti diisi oleh kalian. Diakhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.